Adorable Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi Sobat Adorable Islam, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Bismillah, pada kesempatan kali ini, kita akan membahas Istana Alhambra, jejak kerajaan Muslim di Spanyol. Jutaan hektar wilayah di dunia yang pernah ditaklukkan oleh Imperium Islam, hampir semuanya masih meninggalkan jejak yang kuat di tengah masyarakatnya. Sebagian di antaranya bahkan menjadikan Islam sebagai agama mayoritas, bahkan dasar negaranya. Tapi dari semua itu, hanya ada satu kawasan yang dulunya Imperium Islam pernah demikian besar dan kuat mengakar, tapi hilang tak bersisa pengaruhnya dalam masyarakat, apalagi negaranya. Wilayah itu adalah Andalusia, yang terletak di semenanjung Iberia, atau sekarang kita kenal sebagai negara Spanyol. Salah satunya adalah Istana Alhambra, sebuah komplek istana dan benteng sekaligus sebagai jejak peradaban Islam di Eropa. Istana Alhambra yang terletak di Granada, Andalusia, Spanyol ini menjadi wisata yang termasyhur di dunia. Dengan luas sekitar 14 hektar, Istana Alhambra berdiri di atas Bukit La Sabicha dengan pemandangan kota Granada yang terhampar luas di bawahnya. Pembangunan istana ini dimulai oleh Muhammad I Ibnu Al-Ahmar, emir pertama kekhalifahan Nasrid. Oleh dinasti ini, Alhambra digunakan sebagai benteng militer. Alhambra kaya akan makna budaya yang unik. Bangunan bersejarah ini juga menjadi salah satu istana yang paling terpelihara di dunia Islam. Siapa Nasrid dan Muhammad I? Kekhalifahan Nasrid bukan hanya dinasti Islam, Mur, yang berkuasa paling lama di semenanjung Iberia, tetapi juga dinasti terakhir. Dinasti ini menjadi penguasa Emirat Granada dari tahun 1230 hingga 1492, tulis Lina Adams di laman The Collector. Nasrid adalah keturunan dari suku Arab Banu Khazraj yang berbasis di Madinah. Muhammad Ibn Nasr I adalah pendiri dinasti ini dan salah satu warisan terbesarnya adalah pembangunan Istana Alhambra. Melanjutkan kekhalifahan Umayyah, Nasrid menikmati pemerintahan yang berlangsung selama 2 abad, memerintah kota bersejarah di selatan Granada. Meskipun zaman keemasan yang terkenal sudah sangat berkurang pada saat itu, Alhambra tetap menjadi benteng militer yang penting. Awal berdirinya Alhambra pada tahun 1238 dipicu oleh keinginan untuk membentuk benteng militer di Granada. Istana ini dengan cepat menjadi ciri penting peradaban Islam di Spanyol. Alhambra mengawasi kota, dilindungi oleh pegunungan besar dan hutan berhektar-hektar. Pemerintahan Nasrid di Spanyol berakhir pada tahun 1492 dengan penaklukan oleh Raja Katolik Ferdinand II dan Isabel I. Raja Ferdinand II memiliki keinginan yang sama untuk merebut kembali wilayah dari umat Islam. Setelah meluncurkan serangkaian serangan militer yang memakan waktu 10 tahun yang sulit, Granada menyerah pada tahun 1492. Meskipun Granada direbut oleh Raja Katolik, Alhambra tetap dikenal sebagai sisa-sisa peninggalan Islam Spanyol yang bertahan lama. Dengan kedatangan Nasrid, agresi dari ancaman tentara Kristen serta meningkatnya perpecahan di antara para pemimpin Islam pun mencapai puncaknya. Oleh karena itu, sangat penting untuk mendirikan pangkalan militer untuk membentengi kerajaan terakhir yang tersisa. Seperti disebutkan sebelumnya, Granada merupakan lokasi strategis yang ideal untuk dijadikan benteng, tambah Adams. Pendirian istana dimulai dengan keluarnya Muhammad I dari Jaen dan ditetapkannya Granada sebagai pangkalan militer. Kota ini jauh dari perbatasan kerajaan Castile dan memiliki pintu keluar langsung ke pantai jika terjadi keadaan darurat. Keindahan dan keunikan bangunan. Istana Alhambra berdiri megah di atas sebuah bukit kecil yang tingginya kira-kira 150 meter di atas kota Granada. Kompleks istana ini terhampar di atas tanah seluas kira-kira 14 hektar, dikelilingi dinding yang dari jauh tampak bagaikan benteng yang kokoh. Di sekeliling dinding menjulang 13 menara megah, di antaranya ada yang mencapai tinggi 26 meter. Istana Alhambra terdiri atas berbagai ruangan yang masing-masing memiliki nama dan keindahan yang berbeda, antara lain ruangan Al-Hukmi yang menjadi tempat pengadilan dengan arsitektur luar biasa indah dan filosofis, hingga Taman Singa, Hausyu Shiba, yang terdapat 12 patung singa megah yang memancarkan air dari mulutnya. Namun, ruangan terbesar dan terindah di Alhambra adalah As-Safra, sebuah ruangan yang memiliki kubah yang dihiasi berbagai ukiran.
Dindingnya dipenuhi hiasan yang menakjubkan, sementara di depannya terdapat Taman As-Safra. Istana Alhambra memiliki fitur air berupa air mancur, kolam refleksi, tangki air dan acekuya. Saat Anda berjalan melewati istana, Anda akan mendengar suara gemericik air. Salah satu air mancur paling menonjol adalah air mancur di halaman singa, yang memiliki simbol Taman Surgawi Islam. Saat Anda memasuki salah satu pelataran istana yakni pelataran Mirkles, Anda akan menemukan kolam ikan mas. Kolam ini dibangun guna memberikan kesan dingin pada istana. Kolam ini juga menjadi simbol kekuasaan pada zaman dulu. Menurut sebuah penelitian, ubin Alhambra berisi sebagian besar dari 17 kelompok wallpaper, klasifikasi sistematis dari pola berulang dan dua dimensi. Ubin ini menjadi bukti indahnya arsitektur dari istana ini. Di luar istana, dibangun taman dengan bunga-bunga indah yang bermekaran setiap musim semi. Sedangkan di dalam istana terdapat ruangan-ruangan yang dibangun dengan arsitektur indah dan megah. Antara lain, ruangan Al-Hukmi, Baitul Bani Siraj, Baitul Bani Siraj, ruangan berbentuk bujur sangkar yang dipenuhi dengan hiasan-hiasan kaligrafi Arab. Selain itu ada juga Jannat Al-Arif atau biasa disebut dengan Garden of the Architect, sebuah villa khusus raja yang berada di ujung Taman Alhambra. Di tempat ini, raja bisa melihat langsung pemandangan Al-Baizin, sebuah perkampungan orang Arab terdahulu, sehingga membuat raja dengan mudah melihat dan mengontrol keseharian rakyatnya. Di dalam istana, seni kaligrafi Kufik mendominasi hiasan yang terpahat di dinding, pilar, dan atap istana. Nah, itulah sekilas tentang Istana Alhambra, jejak kerajaan Muslim di Spanyol. Tidak terasa kita sudah sampai di penghujung video. Terima kasih telah menonton videonya hingga akhir. Kalau ada kesalahan mohon dimaafkan, kalau ada yang sayang mohon diungkapkan. Saya tutup video ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you so much. Like and share. subscribe.